Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Priyatna, NIM 140 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang masalah penelitian. Baik, yang pertama di sini ada identifikasi kebutuhan objektif atau latar belakang penelitian. Untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, maka kebutuhan objektif dalam mendeskripsikan latar belakang penelitian ini perlu dipaparkan. Itu yang pertama, fakta atau kondisi masalah yang ada atau terjadinya saat ini. Dan yang kedua ada apa arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Dan ketiga, bagaimana kaitannya dengan tuntutan kebutuhan saat ini dan tuntutan perkembangan di masa yang akan datang. Keempat, ada hal-hal strategis yang akan dicapai berkaitannya dengan dilakukan penelitian tersebut. Baik, yang kedua ada pengertian masalah. Secara sederhananya, masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada, atau antara desain dengan desain tidak sesuai. Masalah, khususnya masalah yang terbentuk persoalan atau problem, adalah penyimpangan dari apa yang dihendaki dan yang menjadi kenyataan. Masalah adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi yang dapat dilihat dari fenomena bisnis, hasil penelitian, atau aplikasi teori. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan oleh karena adanya masalah. Jadi, seseorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan terlebih dulu apa masalahnya. Selanjutnya ada jenis-jenis masalah penelitian. Yang pertama adalah permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri hanya pada satu variabel atau lebih. Variabel yang berdiri sendiri artinya. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dan yang kedua ada permasalahan komparatif. Permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Dan yang ketiga ada permasalahan asosiatif. Merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya ada menggali sumber masalah penelitian. Berdasarkan pendapat Profesor Dr. Haji Sarmanu, MS, menemukan sumber masalah penelitian bisa diperoleh dari sumber berikut ini. Yang pertama adalah bacaan berupa jurnal, laporan asli penelitian, skripsi tesis, disertai buku plus teks dari internet. Dan yang kedua ada seminar lokal karya, diskusi, dan lain-lain pertemuan ilmiah. Ketiga ada pernyataan pemegang otoritas. Keempat ada pengamatan. Kelima ada pengalaman. Dan keenam ada intuisi. Untuk identifikasi masalah penelitian, yaitu yang pertama dapat dilakukan identifikasi masalah secara umum. Dan yang kedua memahami sifat masalah. Ketiga mengumpulkan literatur yang tersedia. Dan keempat mengembangkan ide-ide melalui diskusi. Kelima menyusun ulang masalah penelitian nantinya. Perumusan masalah. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan-raguan atau tafsir yang berbeda-beda. Sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis, dan penarikan kesimpulan nantinya. Teknik perumusan masalah penelitian. Yang pertama adalah dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan, kedua singkat, jelas, dan padat, ketiga memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya, keempat ada rumusan masalah sinkron dengan judul penelitian nantinya. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah penelitian yang baik, yaitu mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi, visible atau dapat dipecahkan, konkret di mana ada data dan metode pemecahannya. Selanjutnya menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuannya. Selanjutnya spesifik mengenai bidang tertentu, jelas ruang lingkup pembahasannya. Dan keempat berguna untuk mengembangkan suatu teori. Perumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian.
Dan selanjutnya ada teknik perumusan tujuan penelitian. Yang pertama, singkat dan spesifik. Kedua, diarahkannya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskannya. Selanjutnya ada perumusan manfaat penelitian. Manfaat penelitian untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Selanjutnya ada teknik perumusan manfaat penelitian. Yang pertama disebut secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Kedua, ada manfaat dapat dikaitkannya dengan orientasi penelitian. Baik, selanjutnya ada pemilihan tema, topik, dan judul penelitian. Yang pertama, tema penelitian diperlukannya untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang telaah yang akan dipelajari oleh peneliti berkaitan dengan ilmu. Dan kedua, topik penelitian berkaitan dengan garis pembahasan bersifat spesifik. Dasar-dasar pemilihan tema dan topik penelitian. Yang pertama ada kemampuan untuk melaksanakan keilmuan, sumber dan daya atau fisik. Dan selanjutnya ada data dapat diamati, berarti termasuk ketersediaannya alat pengumpulan data nantinya. Dan ketiga, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pemecah masalah-masalah praktis. Selanjutnya, judul penelitian. Judul dirumuskan atau dibuat berdasarkan masalah-masalah yang akan diselidiki. Judul penelitian harus mampu memberikan gambaran umum atau gambaran keseluruhan masalah dan atau masalah-masalah yang akan diungkapkan menurut Nawawi 41. Judul penelitian dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian yang dipakai. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.